Kak Cencen. Wah, kalian sudah rapi ya? Iya dong, Kak Cencen juga udah rapi. Iya dong, karena aku mau ibadah. Sama, kita mau ibadah, Kak Kalau Cencen. gitu kita tanya adik-adik di rumah yuk. Ya. Halo adik-adik. Shalom adik-adik. Sudah siap belum nih untuk ibadah? Pastinya harus semuanya udah siap ya. Iya, sudah harus siap. Kita harus siapin apa ya? Kita harus siapin hati Hati kita. Iya, untuk memuji Tuhan. Oke deh, kita yel-yel dulu yuk kalian. Ayo, are you ready kids? Yeah! Are you ready kids? Yeah! Are you ready kids? Yes! We are the Jitu Kids. Kids. Wah, adik-adik di rumah pasti semuanya senyum ya. Iya, pasti udah semangat dong Kak pada Iya. semua. Siap buat memuji Tuhan. Iya benar sekali. Oke deh, kita siap memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Ikutin gaya kakaknya ya. Oke? Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh apa kalian? Boleh bandel. Bandel, 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 bandel itu dosa. bandel, 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 bandel itu dosa. bandel, 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 bandel itu dosa. anak Tuhan gak boleh bandel. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh marah. Marah, 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 marah itu dosa. Marah, 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 marah itu dosa. marah, 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 marah itu anak Tuhan gak boleh marah. Anak Tuhan gak boleh mukul. Anak Tuhan gak boleh Iseng. Gak boleh Iya, adik-adik. coba kita tanya adik-adik di rumah ya. Iya. Adik-adik suka nggak iseng di rumah? Kalian suka nggak gangguin saudaranya di rumah? Tadinya suka sih Kak, tapi aku nggak mau gangguinnya nanti saudara aku marah. Karena sudah jadi anak Tuhan nggak boleh lagi iseng ya. Iya betul Kak. Nanti kalau isengnya mencelakakan orang lain kan itu berbahaya. Iya, nanti yang ada jadi celaka orang lain Iya, gara-gara kita. terus nggak boleh suka ngambek. Nggak boleh, itu Iya, nggak boleh kalau lagi adik-adik. mami papi ajak jalan-jalan ke mall, terus adik-adik mau beli mainan, terus maminya nggak beliin, ngambek. Nggak boleh itu Duduk Kak di Cenca. lantai nangis, boleh nggak begitu kalian? Nggak boleh dong. Nggak boleh ya adik-adik, kita harus nuruti apa kata firman Tuhan. Oke deh, sekarang Nah. kita mau ngapain kalian? Adik-adik, siapa tahu di sini ini nomor berapa Kak? Ini jari kalian. Iya, tapi ini Tunjuk. hitungannya berapa nomornya? Oh, nomor 1. Nomor 1, adik-adik. Tahu nggak Tuhan Yesus itu nomor 1 dalam setiap hidup kita. Iya, Tuhan Yesus selalu menjadi yang nomor 1. Nomor 1 Satu. dan utama. Oke deh, itu ya lagunya ya. Iya Kak, Jesus your my number one. Yuk adik-adik, yang masih duduk, bangkit berdiri. Kita pakai gaya, oke? Jesus you're my number one in my life. Jesus you're my number one in my life. Before I eat, Before I school, before I play, before I learn, before I sleep, and before everything you always in my life. Jesus, you're my
Yesus kau nomor satu, nomor satu bagiku. Yesus kau nomor satu di Hidupku. Sesudah makan, pergi sekolah, setelah main dan belajar, setelah tidur, setelah semuanya, kau selalu di hati. Kau selalu di hati. Kau selalu di hatiku. Wah, kalian, kita harus selalu mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Iya, adik-adik di rumah juga ya. Iya dong. Contohnya, setiap pagi harus berdoa. Berdoa. Yang sudah bisa baca, tiap hari harus baca firman tuh. Baca Firman Tuhan. Dan harus nurut apa kata papa dan mama di Pasti, rumah. Kak. Iya kan? Katanya harus menomorkan Tuhan Yesus nomor satu di dalam hidup kita. Oke deh, sekarang kita mau menyembah Tuhan Yesus kalian. Iya, kita mau panggil Tuhan Iya. Yesus agar Tuhan Yesus ada dalam setiap hati Kak Cencen, Kak Rian, dan adik-adik di rumah. Iya, siapkan hatinya ya adik-adik. Yang mau duduk boleh duduk, tapi dalam sikap berdoa. Panggil nama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Undang Tuhan Yesus masuk dalam hati adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Ku panggil Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil Yesus, ku undang masuk dalam hidupku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita panggil Tuhan Yesus sekali lagi adik-adik. Yesus, ku panggil Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil Yesus, ku undang masuk dalam hidupku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. ayo adik-adik, semuanya kita mau ikutin teman-teman kita berdoa. Kita sungguh-sungguh lebih lagi. Tuhan, buat hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu untuk sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu bangsa kami, buat negara kami, 19 hilangkan dari negara kami. Untuk kakak-kakak sekolah minggu, untuk Pak Jokowi, untuk teman-teman YouTube Tuhan, untuk negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jesus loved me, this I know, for the
baik buat hidup kami. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati setiap hati kami, agar hati kami menjadi tanah yang dapat bertumbuh dan berbuah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga telinga kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik ya Tuhan, dengan fokus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, Amin. Amin. Duh, kok mulus ya? Toiletnya di mana ya Kak Cingcing ya? Kayaknya di sebelah sana deh, Karian. Di situ. Gitu ya. Oke deh, toilet dulu. Lega deh. Karian cari apa sih? Cari handphone. Handphone aku Handphone? kemana ya? Tadi taruh di mana? Tadi aku taruh sini kok. Oh ya? Tadi nggak ada loh. Enggak, aku taruh sini. Kamu yang ambil ya? Hah? Aku? Enggak, aku jadi baca buku doang di sini. Aku nggak ambil handphonenya. Gak mungkin. Tadi aku taruh sini, aku nggak lupa. Aduh, nggak ada nih. Coba kalian lihat nih. Aku tuh nggak ada. Aku cuma pegang buku doang. Di situ jatuh kali, jatuh kali di bawah. Coba dilihat. Enggak. Ini aku nggak mungkin lupa. Tadi aku taruh sini, kamu ambil kan? Enggak, beneran aku Ih, nggak ambil kamu ngaku handphonenya. aja. Enggak. Aduh, coba deh, coba sekarang kalian ingat-ingat lagi. Coba kalian cari dari atas kepala sampai bawah kaki. Coba, pasti ada. Coba ya. Enggak, aku nggak bakal lupa. Tadi aku taruh sini. Tapi aku nggak ambil handphonenya. Coba kalian, coba cari kalian. Ada di kantong kali. Coba lihat, coba. Masa iya sih di kantong? Nggak mungkin Coba, lah. itu pasti ada di kantong. Tuh kan, udah aku bilang, aku tuh nggak ambil handphonenya. Maaf ya. Iya deh, aku minta maaf tadi aku nuduh kamu. Maaf ya Kak Cingcing. Nah, makanya lain kali kalian jangan asal nuduh orang ya. Harus ingat sendiri, disimpan di Kok mana. aku bisa lupa ya tadi ya? Tapi Ya yaudah udah. deh. Aku Iya minta dah. maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Oke deh. Shalom adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Brenda di ibadah Citu Kids. Nah adik-adik, hari ini kita akan membahas seorang nabi. Adik-adik tahu nggak? Nabi ini namanya adalah Stefanus. Adik-adik pernah kan dengar ceritanya? Nah, Stefanus ini ya, adik-adik, seorang dari ke-7 orang pilihan yang dipilih untuk melayani Tuhan Yesus. Kenapa Kak? Kok Stefanus bisa dipilih? Iya adik-adik, karena Stefanus ini memiliki iman yang kuat dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi Stefanus ini dipilih untuk melayani Tuhan. Ia terkenal baik adik-adik di antara orang-orang yang di sekitarnya. Makanya dia bisa dipilih untuk melayani Tuhan Yesus. Ketika ada orang yang sakit, dia berdoa kepada orang itu. Dan tiba-tiba orang itu menjadi sembuh adik-adik. Itu namanya apa? Iya betul, pintar, namanya mujizat. Betul, Stefanus melakukan mujizat. Stefanus juga penuh dengan Roh Kudus. Stefanus juga memiliki iman yang besar. Dan dia juga penuh dengan kasih karunia, kuasa yang daripada Tuhan. Tapi adik-adik, gak semua orang suka sama Stefanus. Adik-adik pernah merasakan seperti itu enggak? Ketika adik-adik sudah melakukan hal yang benar, adik-adik sudah melakukan pekerjaan tugas sekolah misalnya, terus adik-adik misalnya nggak ngikutin teman adik-adik yang mencontek, nggak ngikutin teman adik-adik yang nakal, tapi ada aja teman adik-adik yang nggak suka sama kita karena kita melakukan kebaikan. Adik-adik pasti pernah merasakan itu ya. Nah, itu juga yang dirasakan oleh Stefanus. Dia sudah melakukan banyak hal yang baik,
sudah melakukan mukjizat, kebaikan kepada semua orang. Ternyata ada orang-orang yang cemburu adik-adik. Ada orang yang iri sama Stefanus. Mereka nggak suka kalau Stefanus ini punya penilaian yang bagus dengan orang-orang. Kalau Stefanus ini dipuji-puji orang, mereka nggak suka. Dan mereka tahu nggak adik-adik, mereka melakukan apa? Stefanus jadinya dituduh. Nah, cerita tuduhan Stefanus ini nanti adik-adik bisa buka ya ceritanya di Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Di situ ada cerita tuduhan terhadap Stefanus. Nah, Stefanus ini dituduh adik-adik. Ketika itu banyak orang-orang yang gak suka sama dia menuduh dia. Dan akhirnya adik-adik orang-orang yang tadinya percaya sama Stefanus jadinya ikut juga gak percaya. Mereka ikut menuduh Stefanus sehingga Stefanus dibawa ke Mahkamah Agama. Stefanus ini dibawa orang-orang, dihakimi, padahal dia tidak salah. Dia tidak berbuat yang tidak benar, dia melakukan semua kebaikan, melakukan segala yang Tuhan Yesus berikan kepada dia. Kuasa, kasih karunia, itu yang Stefanus lakukan. Tetapi orang-orang yang tidak suka melakukan hal itu kepada Stefanus, melakukan hal yang jahat terhadap Stefanus. Tapi apa yang Stefanus lakukan adik-adik? Nah, yang Stefanus lakukan adik-adik, Stefanus tetap memberitakan firman Tuhan. Walaupun dia diadili, walaupun dia dibawa ke Mahkamah Agama adik-adik, Stefanus tetap melakukan firman Tuhan. Dia menceritakan tentang cerita Musa dan Tuhan. Pokoknya Stefanus ketika dia sedang diadili, dia tetap memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita. Tidak marah adik-adik walaupun dia nggak salah. Nah, Stefanus luar biasa ya adik-adik. Dan yang luar biasanya lagi adik-adik, ketika banyak orang yang mengelilingi dia, mengadili, menuntut, membuat dia ketakutan, menuduh, kamu itu salah. Tapi apa yang dia lakukan adik-adik? Stefanus berdoa dan dia minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku, kata Stefanus. Dan ketika orang-orang yang ada di situ ingin melempari dia dengan batu, Stefanus tetap berdoa. Stefanus nggak marah adik-adik. Dia punya iman yang kuat, dia punya kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari Stefanus adik-adik. Ketika Stefanus juga sudah tidak kuat lagi, Stefanus akhirnya dipanggil Tuhan. Stefanus sudah meninggal, dia meninggalkan iman yang kuat adik-adik. Stefanus meninggal dengan iman yang kuat kepada Tuhan, iman yang percaya, yang penuh kuasa Roh Kudus, dan dia sama sekali tidak marah kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Nah, adik-adik, pembelajaran ini yang kita bisa lakukan, yang kita bisa aplikasikan sehari-hari sama teman-teman kita. Misalnya kita sudah membantu orang tua di rumah, terus kita sudah belajar dan kita tidak menyontek, kita melakukan yang benar. Tapi ada juga yang tidak suka sama kita harus tetap memiliki perilaku yang baik adik-adik seperti Stefanus, penuh dengan iman, percaya, dan juga tetap berdoa. Walaupun mungkin ada yang cemburu sama kita, ada yang iri, ada yang menuduh kita walaupun kita nggak salah. Kita tidak boleh sama menghakimi seperti mereka. Tapi kita harus melakukan kebaikan seperti apa yang Stefanus perlakukan. Dan juga seperti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada kita. Walaupun Tuhan Yesus dituduh, Tuhan Yesus dicaci maki, Tuhan Yesus nggak sukain banyak orang, Tuhan Yesus tetap setia, tetap taat. Dia tetap menerima walaupun dia menderita adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tetap setia. Dia tetap melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dengan sesama, dengan keluarga. Dan itu yang harus kita lakukan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Yang melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan. Sekalipun ada yang tidak suka
maka kita harus tetap semangat melakukan itu. Oke adik-adik. Nah adik-adik, kita mau baca ayat hafalan kita ya. Kita buka sama-sama yuk. Adik-adik buka ya Alkitabnya ya. Di Roma 8. Kalau yang udah ketemu katakan haleluya. Kita mau baca bareng-bareng ayat hafalan kita hari ini. Di Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sekali lagi ya, di Roma 31, Roma 9 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bilang terima kasih. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik buat setiap hidup kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah memuji dan menyembah-Mu. Tuhan berkati ya Bapa, biar kiranya firman Tuhan tertanam dan melekat dalam setiap hati kami. Dan juga Tuhan, Kau juga berkati Tuhan setiap hidup kami. Biar kiranya perlindungan Tuhan kemanapun kami melangkah, Tuhan selalu menyertai dan melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, Engkau sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Amin. Bye-bye. God bless you adik-adik.